Halo semuanya, sebelumnya Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Kaimatunisa dengan NIM 23095110005 dari kelas A. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas ilmu penyakit bakteri dan jamur, di mana saya mengangkat tema tentang aspergillosis pada unggas. Teman-teman sudah pernah mendengar belum apa itu aspergillosis? Jadi, aspergillosis itu merupakan penyakit saluran pernapasan yang disebabkan oleh infeksi jamur dari genus Aspergillus. Aspergillosis merupakan penyakit yang biasanya terjadi akibat ayam menghirup spora jamur dari pakan atau litter yang terkontaminasi. Aspergillus merupakan spesies jamur yang tersebar secara kosmopolitan. Karena spora jamur yang mudah disebarkan oleh angin, mudah tumbuh pada bahan-bahan organik atau produk hasil pertanian. Lalu di sini ada studi kasus yang saya temukan, yaitu ada sebuah peternak ayam di daerah tropis dengan populasi 5.000 ekor ayam melaporkan peningkatan mortalitas hingga 15% dalam waktu 1 minggu. Ayam yang terinfeksi berumur 3 minggu. Gejala yang diamati meliputi kesulitan bernapas, napas berbunyi, nafsu makan menurun, lesu, serta bulu tampak kusam. Beberapa ayam juga menunjukkan penurunan berat badan yang sangat signifikan. Untuk itu, diagnosis sementaranya yaitu ayam tersebut terkena penyakit aspergillosis. Lalu disebabkan oleh apa ya aspergillosis itu? Jadi Aspergillus fumigatus merupakan jamur penyebab utama dari aspergillosis. Spesies jamur ini dapat berkembang pada bahan organik di lingkungan lembab dan suhu hangat 25 derajat Celcius. Biasanya terdapat pada sistem ventilasi, sekam, litter, pakan, atau kerabang yang rusak. Penyebarannya biasanya terjadi karena kadar debu yang parah, suhu yang tidak stabil, populasi ayam yang terlalu padat, serta faktor lain yang berkaitan dengan imunosupresi. Lalu apa sih itu Aspergillus fumigatus? Aspergillus fumigatus adalah mikroorganisme saprofit yang banyak tersebar di alam melalui udara dalam bentuk spora. Koloni dari jamur Aspergillus fumigatus ini diproduksi di Conidiaphore. Terdapat ribuan konidia yang berwarna abu-abu kehijauan dengan diameter 2-3 mikrometer. Konidia tersebut diperbanyak melalui reproduksi secara aseksual dan seksual. Lalu bagaimana sih mekanisme penularan dari aspergillosis itu sendiri? Mekanisme infeksi Aspergillus dimulai ketika ayam menghirup spora jamur dari tempat yang terkontaminasi. Ukuran spora yang kecil menyebabkan spora mudah masuk melalui saluran pernapasan bagian atas dan terakumulasi di paru-paru. Kemudian, jamur tersebut berkembang hingga masuk melalui aliran darah dan jaringan lain seperti otak, sumsum tulang, ginjal, atau jantung. Lalu bagaimana gejala klinis yang bisa kita lihat ketika terserang penyakit aspergillosis? Gejala klinis akan tampak pada umur 3-5 hari, yaitu berupa gangguan pernapasan seperti kesulitan bernapas. Gangguan tersebut diikuti dengan kematian yang sangat cepat. Apabila gejala sudah akut, tingkat kematian akan bervariasi antara 5-50% pada umur 1-3 minggu pertama. Lesi yang ditimbulkan oleh aspergillosis dapat ditemukan pada saluran pernapasan seperti trakea, bronkus, paru-paru, dan kantong udara. Ukuran lesi bervariasi mulai dari 1-9 mm dengan warna putih hingga kuning. Jadi di sini ada gambar yang saya temukan terkait dengan bentuk lesi yang berada pada saluran pernapasan pada unggas itu sendiri. Lalu selanjutnya tindakan apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus dilakukan yaitu mengurangi dan menghilangkan paparan spora. Ayam yang menunjukkan gejala seperti gejala klinis yang telah saya jelaskan sebelumnya, sebaiknya disingkirkan atau diafkir.
Terapi yang dapat dilakukan yaitu dengan pemberian antifungal seperti nyastatin, ketoconazole, miconazole, atau itraconazole. Beberapa tindakan juga yaitu dengan menambahkan antibiotik untuk mencegah infeksi penyakit sekunder akibat bakteri. Selanjutnya ada pencegahan. Tindakan pencegahan dilakukan mulai dari disinfeksi, penyimpanan telur tetas di tempat yang tidak terkontaminasi dengan debu dan mengurangi kondensasi air pada telur. Dilakukan pula pembersihan rutin pada peralatan, ventilasi, dan saluran udara secara berkala. Penyimpanan pakan juga harus memperhatikan beberapa faktor, seperti pakan yang ditempatkan pada tempat yang tidak terlalu lembab, penambahan alas palet, dan penempatan yang tidak menempel pada dinding. Dan juga, pakan yang diberikan pada ayam harus menerapkan prinsip FIFO atau first in first out, atau didahulukan menggunakan pakan yang memiliki tanggal kadaluarsa yang lebih dekat. Kebersihan tempat pakan juga harus dijaga. Manajemen kandang yang baik itu merupakan kunci utama untuk meminimalisir timbulnya penyakit infeksius. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Selanjutnya kesimpulan. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu ternyata penyakit ini bersifat non-kontagiosa atau tidak menular langsung antar unggas. Namun, dapat menyebar luas di lingkungan yang terkontaminasi spora jamur. Aspergillosis sering menjadi ancaman dalam peternakan unggas, terutama di lingkungan dengan sanitasi yang sangat buruk, kelembapan tinggi, dan ventilasi yang kurang memadai. Aspergillosis ini memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap produktivitas unggas, terutama dalam peternakan komersial, karena dapat menyebabkan kerugian ekonomi besar akibat tingginya angka kematian dan penurunnya performa unggas. Oleh karena itu, langkah pencegahan yang terintegrasi sangat penting untuk meminimalkan resiko penyakit ini. Ingat untuk selalu menjaga kebersihan kandang dan tempat pemberian makan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan penyakit aspergillosis pada unggas. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.